Pancasila sebagai ideologi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grace Swaiha dari Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan ingin menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. B. Fungsi ideologi. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam kehidupan dunia. C. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai dasar negara. Yang kelima, sebagai sumber dari segala hukum. Yang keenam, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Dan yang terakhir adalah sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. D. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. E. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bangsa. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. F. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila pada masa ke masa. Yang pertama adalah ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang menyusun konsep Pancasila menyatakan, meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Yang kedua adalah ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada zaman ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila. Antara lain, yang pertama adalah kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang ketiga, ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, ada penindasan dalam bentuk fisik seperti
yang terjadi di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Yang kelima, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi juga sekelompok yang minoritas. Yang ketiga adalah ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, menformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya. Sesuai dengan tujuan asalnya, reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan, yaitu yang pertama adalah terdapat penyimpangan, yang kedua harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu, yang ketiga reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi, yang keempat reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik lagi, dan yang terakhir adalah reformasi harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa serta menjalin persatuan bangsa. Adapun tujuan dilakukannya reformasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan perubahan bertahap demi menemukan perbaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan. Yang ketiga, untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. Yang keempat adalah meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelenggaraan lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.